Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah hadir di sini. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Sehat. Baiklah, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang ibu minta pada anak ibu Usman Taufik untuk memimpin doa sebelum kita memulai kegiatan kita. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita kalian ada 8 orang ditambah dengan ibu menjadi 9 orang ya. Ada semua ya? Ya. Nah, jadi di sini apakah kalian pernah mengikuti konseling kelompok? Belum. Nah, jadi konseling kelompok itu adalah bantuan yang diberikan oleh konselor atau guru BK yang diberikan untuk membantu menyelesaikan permasalahan dari siswa melalui dinamika kelompok atau secara individu ya. Nah, adapun tujuan konseling kelompok ini untuk membantu menyelesaikan masalah, baik masalah pribadi ataupun masalah sekolah ya. Nah, jadi nanti kalian bisa menyampaikan masalah kalian secara bergantian ya. Nah, dari masing-masing kalian bisa menyampaikan masalah secara bergantian. Nah, jadi dari Moria, kemudian Adinda dan seterusnya ya. Nah, kemudian perlu kalian ketahui di dalam konseling kelompok ini terdapat beberapa asas. Nah, jadi kalian harus ketahui asas yang pertama yaitu asas keterbukaan ya. Nah, jadi ada asas keterbukaan, ada asas kerahasiaan, ada asas kenormatifan. Nah, di sini yang perlu ibu jelaskan tentang asas kerahasiaan. Nah, nanti kamu bisa menyampaikan masalah kamu. Nanti harus kamu rahasiakan ya. Kalau kalian keluar dari sini, kalian tidak boleh menceritakan masalah kalian kepada siapapun ya. Setelah keluar dari sini, cukup kita saja yang tahu. Nah, jadi jangan dibicarakan kepada orang lain. Itu yang dimaksud dengan asas kerahasiaan ya. Nah, kemudian asas keterbukaan. Nah, di sini kalian bisa menyampaikan masalah kalian secara terbuka. Nah, jadi apapun masalahnya kalian sampaikan secara terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Nah, kemudian asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan ini kalian datang ke sini tidak merasa terpaksa bukan? Tidak. Nah, jadi tidak secara terpaksa dan tidak dipaksa. Nah, secara sukarela ya. Nah, kemudian ada asas kenormatifan. Nah, di sini kalian menyampaikan pendapat kalian harus
berdasarkan norma-norma ya. Ya. Jadi norma yang berlaku dalam konseling kelompok kita ini ya. Ya. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan konseling kelompok ini, alangkah baiknya kalau kalian memperkenalkan diri. Ibu tahu kalian sudah saling mengenal ya. Ya. Nah, alangkah baiknya kalau kalian lebih memperkenalkan diri lagi supaya nanti kalian bisa lebih akrab ya. Ya. Nah, jadi sekarang kalian memperkenalkan diri secara bergantian ya. Ya. Nah, jadi ibu mulai dari ibu ya. Ya. Nah, sekarang ibu akan memperkenalkan diri ibu. Nama ibu Naimah, guru bimbingan konseling. Di sebelah ibu ada Melia, dan di sebelah kiri ibu ada Tika. Nah, jadi sekarang giliran Melia untuk memperkenalkan dirinya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia. Saya dari kelas 7A. Hobi saya membaca buku dongeng dan berjalan-jalan. Di sebelah kiri saya ada Ibu Naimah dan di sebelah kanan saya ada Adin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda. Saya berasal dari kelas 7A. Hobi saya suka jalan dan suka jajan. Di sebelah kiri saya ada Melia dan sebelah kanan saya ada Mauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauli. Saya berasal dari kelas 8A. Hobi saya yaitu menonton anime dan bersepeda. Di sebelah kiri saya ada Adin dan di sebelah kanan saya ada Muasas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muasas. Hobi saya dari kelas 8B. Hobi saya bermain game dan main bulu tangkis. Sebelah kiri saya ada Mauli dan sebelah kanan saya ada Usman. Perkenalkan, nama saya Usman. Hobi saya membaca komik. Saya dari kelas 8A. Di sebelah kiri saya ada Asas dan sebelah kanan saya ada Dion. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dion. Saya dari kelas 8A. Hobi saya bermain bola dan bermain game. Di sebelah kiri saya ada Usman, di sebelah kanan saya ada Ocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ocha, saya dari kelas 7B. Hobi saya membaca buku. Di sebelah kiri saya ada Dion dan di sebelah kanan saya ada Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika, hobi saya main voli. Saya dari kelas 8A. Di sebelah kiri saya ada Ocha, di sebelah kanan saya ada Bu Nema. Terima kasih kalian sudah memperkenalkan diri kalian masing-masing. Semoga kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita nantinya ya. Amin. Nah, di dalam konseling kelompok ini ada hal-hal yang sangat rahasia yang harus kalian jaga ya. Ya. Nah, jadi sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kita mengucapkan ikrar terlebih dahulu ya. Nah, ikrar atau janji yang kita sepakati bersama ya. Nah, jadi janji di sini janji bahwasanya kalian akan bersedia mengikuti konseling kelompok ini ya. Nah, jadi di sini kalian bisa ikuti perkataan ibu ya. Nah, sambil tangan di dada ya. Nah, ikuti perkataan ibu.
Saya yang tersebut di atas menyatakan setuju. Saya yang tersebut di atas menyatakan setuju Dan bersedia untuk terlibat dan berpartisipasi untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses konseling kelompok dalam proses konseling kelompok yang diselenggarakan oleh Ibu Yang- Naima yang diselenggarakan oleh Ibu Naima selaku penyelenggara program ini. selaku penyelenggara program ini. Saya bersedia terlibat penuh dan aktif Saya bersedia terlibat penuh dan aktif selama proses konseling selama proses konseling berlangsung. Dua. Saya diminta untuk memberikan informasi Saya diminta untuk memberikan informasi selama proses konseling. proses konseling. 3. Tiga. Identitas dalam informasi yang saya berikan akan dirahasiakan. Identitas dan informasi yang saya berikan akan dirahasiakan Dan tidak akan disampaikan secara terbuka kepada umum. dan tidak akan disampaikan secara terbuka di depan umum. 4. Saya menyetujui adanya perekaman proses konseling berupa rekaman percakapan selama proses konseling. Adanya Perekaman proses konseling 5. Guna melancarkan proses yang akan dilaksanakan. guna melancarkan proses yang akan dilaksanakan. Demikian surat perjanjian yang saya buat. Demikian surat perjanjian yang saya buat. Nah, jadi terima kasih kalian sudah bersedia berjanji untuk selama proses konseling ya. Nah, selanjutnya di dalam proses konseling ini kita dibatasi oleh waktu ya. Nah, bagaimana kalau kita sepakati waktunya 35 menit? Bagaimana? Setuju? Setuju. Nah, jadi kita setuju dengan waktu 30 menit untuk kita membahas permasalahan kita di sini ya. Nah, sebelum kita melanjutkan proses konseling kita pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita bernyanyi terlebih dahulu supaya kita lebih semangat ya. Nah, jadi Ibu persilakan untuk kita bernyanyi ya. 1, 2, 3. Hei orang Beyamko Aronawa Kombe. Hei orang Beyamko Aronawa Kombe. Hei yokibe kubano kombe koyo mana komo awe ade. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu semuanya ya. Di sini Ibu tegaskan lagi ya, di dalam konseling kelompok itu kita menyelesaikan permasalahan dari siswa dalam menentukan jalan keluar ya. Nah, jadi di sini Ibu minta kalian menceritakan masalah kalian
masing-masing ya. Ya. Nah, Ibu persilakan mulai dari Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah saya di sini adalah saya sering nggak membuat tugas, dan penyebab masalah saya sering nggak membuat tugas, saya selalu sibuk membantu orang tua di rumah. Nah, jadi masalah Tika di sini adalah sering tidak membuat PR atau tugas yang diberikan oleh guru. Nah, jadi kita tahan dulu masalah si Tika ya. Nah, kita lanjutkan kepada Ocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, masalah saya begini, saya sering terlambat pergi ke sekolah. Karena saya sering terlambat pergi ke sekolah adalah saya selalu membantu orang tua saya di rumah karena saya adalah anak satu-satunya atau anak tunggal. Nah, jadi masalah teman kita Ocha adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan masalah saya di sekolah. Masalah saya di sekolah sering berpakaian tidak rapi. Karena saya berpakaian tidak rapi adalah merasa tidak nyaman, gerah, dan merasa terganggu dalam beraktivitas. Nah, jadi masalah teman kita. Nah, silakan Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah saya adalah sering terlambat datang ke sekolah. Penyebabnya adalah saya terlambat bangun tidur kesiangan. Nah, jadi terlambat ke sekolah. Jadi itu masalah si Usman. Nah, jadi kita lanjutkan kepada teman kita Muasas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mengatakan masalah saya. Masalah saya ialah sering terlambat, tidur di kelas, dan sering tidak membuat PR. Nah, jadi masalah teman kamu Muasas adalah sering tidur di kelas, tidak membuat tugas, kemudian sering terlambat. Nah, jadi kita tahan dulu. Kemudian Adinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah saya di sekolah ini yaitu sering makan di kelas. Karena saya itu sering terlambat pergi ke kantin untuk membeli makanan. Oke. Masalah Adinda yaitu suka makan di dalam kelasnya. Jadi mungkin karena tidak sempat sarapan pagi hari di rumah dan tidak sempat ke kantin, dia membeli makanan langsung masuk ke kelas, kemudian waktu belajar dia makan di kelas. Nah, yang terakhir kepada teman kita Melia. Silakan Melia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah saya di sekolah, saya itu sering memakai aksesoris seperti lip tint, gelang, bedak, dan aksesoris lainnya. Karena saya itu supaya terlihat cantik dan keren. Ini masalah teman kita Melia suka memakai aksesoris supaya tampil menarik gitu ya. Nah, jadi kalian sudah menyampaikan semua masalah kalian. Nah, jadi masalah yang paling berat tadi adalah masalah teman kita Muasas.
Yang pertama tadi dia Sering terlambat. sering terlambat. Kemudian Tidur di kelas. tidur di dalam kelas. Setelah itu Tidak mengerjakan tugas. tidak mengerjakan tugas ya. Ya. Nah, jadi kalian boleh memberi masukan kepada teman kamu muasas supaya kedepannya dia itu bisa lebih baik. Nah, sekarang kamu boleh memberi masukan kepada teman kamu muasas. Asas, sebaiknya kamu tidak bermain game hingga larut malam agar kamu tidak terlambat ke sekolah dan tidak mengantuk saat jam pelajaran. Dan asas, jika kamu tidak ada pekerjaan, seringlah membuka bukumu untuk melihat tugas sehingga kamu tidak lupa untuk mengerjakan tugas. Nah, jadi itu saran dari Mauli ya. Nah, jadi saran dari Mauli, kamu itu lebih pandai lagi ya. Ya. Waktu. Nah, yang lainnya coba beri masukan kepada teman kita muasas. Nah, ayo silakan. Saya Bu. Saran saya Sas, jangan sering bermain game dan supaya lebih fokus dalam mata pelajaran. Bu. Ya, terima kasih. Ya. Kemudian yang lainnya. Nah, oke. Asas, sebaiknya kamu sering-sering membuka buku dan melihat ada tugas atau tidak dari guru. Nah, jadi itu solusi dari Tika. ya. Nah, yang lainnya gimana? Oke, Bu. Asas, sebaiknya kamu mengatur waktu tidurmu dan mengurangi bermain HP. Mengurangi bermain HP. Ya. Nah, yang lainnya? Saya Bu. Solusi saya adalah sebaiknya kamu tidur lebih cepat dan sebaiknya lagi kamu mengatur alarm sebelum tidur. Nah, jadi itu saran untuk asas ya, dari teman kita Usman. Nah, yang lainnya? Saya Bu, solusi saya asas, kamu itu harus pandai mengatur waktu kamu ketika ingin tidur. Jika terlalu larut malam kamu bermain game itu tidak bagus. Nah, jadi itu saran dari Adik. kamu muasas ya. Ya. Supaya kamu lebih mengatur waktu tidur, Ya. membatasi bermain game ya. Ya. Nah, kemudian Saya Bu, ya, menurut solusi saya Sas, sebaiknya kamu itu harus pandai mengatur waktu tidur, mengatur waktu bermain game supaya kamu itu tidak tidur sampai terlarut malam dan kamu tidak akan tidur di kelas. nah, jadi solusi dari teman-teman kalian semua supaya muasas lebih memperbaiki diri ya. Memperbaiki diri supaya lebih memperhatikan waktu seperti waktu tidur, waktu bermain game ya. Nah, jadi muasas di sini harus pandai-pandai ya. Ya. Nah, jadi teman kalian semua sudah memberi masukan. Ada yang ingin ditambahkan lagi? Tidak. Nah, jadi bagaimana muasas? Terima kasih teman-teman semuanya karena sudah memberikan solusi dan saran kepada saya. Mulai saat ini saya akan mencoba memperbaiki dan berusaha kedepannya saya akan menjadi diri yang lebih baik, tidak bermain game hingga larut malam dan mengatur waktu sebaik mungkin. Nah, jadi asas harus lebih fokus ya. Nah, lebih fokus untuk mengatur waktu. Bisa asas membuat jadwal ya. Membuat jadwal seperti waktu belajar, waktu bermain game. Sekarang kan kita kan sudah canggih ya. Kita bisa menyetel waktu lewat HP ya. Nah, jadi harus atur waktu kita
supaya kita lebih terjaga dan kita nantinya tidak terlambat dan tidak merasa melanggar peraturan di sekolah ya. Iya. Nah, seperti kalau terlambat tidur di kelas itu kan menjadi sebuah masalah bagi kita ya. Iya. Jadi kedepannya Ibu minta pada kalian supaya kalian itu lebih memperhatikan waktu kalian, baik dari belajar, bermain, supaya kedepannya lebih baik lagi ya. Iya. Nah, jadi di sini nanti Ibu akan memberikan tugas kepada kalian yang harus kalian kerjakan. Nah, jadi di sini Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian. Nah, jadi di sini ada tugas dan LKPD yang harus kalian kerjakan nanti. Nah, jadi kalian bisa mengumpulkannya nanti pada pertemuan kita yang akan datang ya. Ya. Jadi dari foto ini kalian bisa membuat kesimpulan. Jadi Ibu minta kalian membuat kesimpulan masing-masing setelah kalian melihat foto ini ya. Ya. Gambar ini. Nah, di sini ada gambar tentang siswa mencontek, kemudian terlambat, tidak berpakaian rapi. Nah, di sini nanti Ibu minta kalian membuat kesimpulan daripada gambar ini ya. Ya. Nah, jadi Ibu bagikan kepada kalian masing-masing ya. Ya. Nah, kemudian di sini ada LKPD ya. Nah, di sini kalian akan menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, jadi kalian harus menjawabnya sesuai dengan pertanyaan ini ya. Ya. Jadi masing-masing kalian harus menjawab pertanyaan ini sesuai dengan pertanyaan yang telah Ibu berikan, dan nanti juga dikumpulkan setelah pertemuan kita yang akan datang ya. Ya. Nah, jadi di sini Ibu akan memberikan LKPD dan tugas untuk dikerjakan ya. Ya. Nah, jadi kalian bisa bagi ya. Ya. Ini deh. Nih, satu. Kalian bisa kerjakan nanti di rumah dan kalian kumpulkan pada pertemuan kita selanjutnya ya. Ya. Nah, kalian boleh simpan dulu. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, baiknya kalau kita terlebih dahulu
berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini ya. Ya. Silakan teman kita Dion untuk memimpin doa penutupnya ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wal arinal batila batilan warzuqna ittiba'ah walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi sebelum kita akhiri terlebih dahulu supaya kita lebih semangat lagi, bagaimana kalau kita bernyanyi dulu ya? Ya. Nah, sekarang Ibu minta Maulida untuk memimpin nyanyi kita pada hari ini ya. 3, 4. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Kalau ada yang salah pada penyampaian Ibu tadi ya. Ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, foto lagi, guys. Coba begini.